Sahabat Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Beta Explore berada di Desa Kandang Mas nih sahabat, lebih tepatnya di sentra gula tumbuh. Secara historis, Kandang Mas ini telah lama dikenal sebagai sentra gula tumbuh. Pada umumnya, proses pembuatan gula tumbuh memiliki beberapa tahap, mulai dari penggilingan tebu untuk menghasilkan nira, pemasakan nira hingga mengental dan kemudian dicetak. Penasaran dengan gula tumbuh? Sebelum kita ke sana, yuk kasih jempol ke atasnya dulu agar kami tambah semangat membuat liputan menarik lainnya. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Halo sahabat Beta, kali ini aku sedang berada di Desa Kandang Mas, sebuah desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang dikenal sebagai pusat produksi gula tumbuh. Nah, kali ini kita akan eksplor lebih dalam lagi produksi gula tumbuh yang ada di Desa Kandang Mas ini, yang konon katanya produksi gula tumbuh sudah ada jauh sebelum masa kolonial Belanda nih sahabat. Jadi yuk ikuti terus perjalanan kita ya. Desa Kandang Mas sejak lama dikenal sebagai desa dengan penuh potensi. Selain potensi wisata Bendungan Logung yang sempat viral sebagai Raja Ampatnya Kudus, desa ini juga dikenal sebagai desa sentra gula tumbuh loh sahabat. Desa yang terletak di lereng Muria ini terkenal dengan produksi gulanya yang sudah berjalan sejak zaman dahulu dan masih terus eksis hingga kini. Gula tumbuh adalah salah satu jenis gula tradisional khas Indonesia yang dibuat dari nira tebu. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara mengolah nira hingga mengental, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Hasilnya adalah gula bertekstur padat dengan warna coklat tua. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kali ini kami ingin bertanya terkait gula tumbuh yang ada di Desa Kandang Mas ini. Boleh ceritakan Pak sejarah gula tumbuh di Desa Kandang Mas ini? Kalau gula tumbuh yang ada di Kandang Mas itu peninggalan dari nenek moyang. Jadi potensi yang ada ini memang peninggalan dari orang tua-tua kita sejak dulu. Sampai sekarang dikembangkan oleh para keturunannya masing-masing. Kenapa desa Kalau dari pengusaha sih sudah sejak dari dulu era 90-an sudah banyak warga yang inisiatif untuk mengembangkan produk gula tumbuh. Namun untuk ditetapkan sebagai sentra itu sejak 2016 kalau nggak salah, pada saat itu ditetapkan sebagai sentra sehingga masuk juga di kawasan pedesaan yang menerima SK Bupati pada tahun 2019. Menerima surat keputusan Bupati Kudus ditetapkan menjadi kawasan pedesaan yang mengangkat potensi gula tumbuh. untuk sekarang banyaknya pengusaha gula tumbuh di desa ini itu sudah ada berapa banyak Pak? Kalau saat ini sudah semakin berkurang, paling di kisaran antara 70-an. Kalau dulu sampai 153 atau berapa pada saat tahun 2016-2017. Cuma karena keterbatasan bahan baku termasuk persaingan kerja yang memang sangat-sangat tinggi sehingga para pelaku pengusaha gula tumbuh ini banyak yang gulung tikar, sehingga saat ini yang masih aktif sekitar 75-an pengusaha. Apa saja peran desa untuk melestarikan gula tumbuh yang sekarang menjadi identiknya Desa Kandang Mas Pak? Untuk peran desa yang pertama kita
selalu mengutamakan kebutuhan sarana prasarana, karena gula tumbuh itu bahan bakunya memang di area persawahan, di area pertanian, sehingga di sana akses memang perlu dijangkau untuk sarana prasarana termasuk jalan dan lain sebagainya. Itu memang selalu diperhatikan oleh pemerintah untuk pengarasan jalan, betonisasi jalan di kawasan sentra tanaman tebu, itu kita optimalkan di situ. Selain itu juga kita meningkatkan dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan, bahkan pendampingan untuk mengembangkan kualitas dan produk gula tumbuh yang ada di desa. Gula, penghasil rasa manis pada makanan dan minuman, ternyata memiliki sejarah yang panjang ya sahabat. Tradisi menanam tebu yang sudah dilakukan sejak dulu kala menjadikan masyarakat banyak yang memproduksi gula. Kegiatan ini dilakukan jauh sebelum kedatangan Belanda di Indonesia. Di Kudus, khususnya Desa Kandang Mas menjadi salah satu sentra gula tumbuh yang cukup dikenal. Sejak tahun 1990-an, beberapa pengusaha mulai mengembangkan produk gula tumbuh secara serius. Pada tahun 2016, Kudus diakui sebagai sentra gula tumbuh, dan 3 tahun kemudian, pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kudus memberikan sertifikasi resmi sebagai bentuk dukungan terhadap produk gula tumbuh. Namun, jumlah pengusaha gula tumbuh kini semakin berkurang. Dari 153 pengusaha aktif pada tahun 2016 sampai 2017, kini jumlahnya turun drastis menjadi sekitar 70 pengusaha. Persaingan yang ketat dan keterbatasan bahan baku menjadi tantangan utama yang membuat banyak pengusaha harus gulung tikar. Produksi gula tumbuh sangat bergantung pada kualitas bahan baku. Gula tumbuh kualitas A biasanya dijual dalam bentuk kiloan untuk pasar lokal. Kualitas B digunakan sebagai bahan makanan dengan distribusi hingga Semarang dan Jakarta. Sementara itu, gula tumbuh kualitas C yang lebih rendah biasanya dijual ke perusahaan kecap dan minuman racikan. Zaman dahulu pembuatan gula tumbuh itu prosesnya sangat tradisional. Pertama, untuk teknisinya itu pakai kerbau. Alat pemerasnya itu pakai kerbau. Terus tungku-tungkunya enggak, ya pakai bahan baku dari tanah itu. Nah, dari tahun ke tahun makin modern, terus beranjak pakai mesin pemerasnya itu juga waktu itu ya jumlahnya masih berkurang. Lama-kelamaan itu usaha warisan leluhur ya terus tetap dilestarikan sama anak-anak cucu sampai sekarang masih berjalan dengan aktif dan dengan menjalankan pakai alat yang lebih modern. Apa saja kendala utama yang dihadapi saat proses produksi gula tumbuh? Kendala utama yakni hujan lah, hujan nomor satunya. Nomor 2 faktor tenaga kerja, Pak. Untuk saat ini tenaga kerja yang dibutuhkan itu sangat minim sekali. Kendalanya ya memang untuk produksi gula merah itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Terus dari generasi tenaga kerjanya itu kelihatannya semakin berkurang, Mbak. Ya dikarenakan memang kerjanya agak berat. Ya sekarang anak-anak muda sekarang susah untuk ikut diajak kerja di pabrik gula. Dia lebih memilih yang efektif, yang lebih ringan, yang lebih nggak kotor gitu, Mbak. Berarti rata-rata pekerja di satu pabrik itu sampai berapa orang, Pak? Maksimal 12 lah, 12 orang. Satu pabrik 12, tinggal mengalihkan kalau di Kandang Mas ada 100 lebih, itu bayangkan berapa tenaga kerja yang dia datangkan itu. Untuk pemasarannya itu biasanya disetorkan kemana saja, Pak? Untuk pemasaran di sini ada salah satu supplier
Tengkulak lah. Tuh, lah dari supplier itu kirimnya ke Indofood, ada yang ke ABC Jakarta, ada yang ke Jawa Timur, Sedap gitu. Itu kan bahan baku utama dari pembuatan kecap itu. Di Desa Kandang Mas, terdapat paguyuban gula tumbuh yang terdiri dari 125 pengusaha. Namun, persaingan pasar dan tantangan pemasaran menjadi kendala utama yang membuat sejumlah pengusaha tersebut kini sudah tidak lagi memproduksi gula tumbuh. Produksi gula tumbuh di Desa Kandang Mas berlangsung selama 8 bulan, mulai dari bulan Maret hingga November, dengan rata-rata produksi per pengusaha mencapai 5 kuintal per harinya. Meski banyak pengusaha gula tumbuh yang sudah tidak aktif, dalam satu musim panen total produksi gula tumbuh di Desa Kandang Mas masih bisa mencapai 140 ton gula tumbuh. Meski banyak sekali penurunan dalam skala produksi, gula tumbuh tetaplah menjadi ikon bagi Desa Kandang Mas, terbukti dengan pabrik-pabrik yang masih mengepulkan cerobong asapnya hingga kini. Itu artinya masih banyak permintaan produksi gula tumbuh di desa ini. Selain dikenal sebagai sentra gula tumbuh, Desa Kandang Mas juga menjadi rumah bagi sejumlah pengusaha kolak telo godang, sebuah olahan khas yang memadukan singkong dan gula tumbuh. Salah satu pengusaha sukses di bidang ini adalah Siswanto, warga Dukus Kandang Tempel, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang berhasil membangun usahanya sejak tahun 2019. Usaha kolak godang Siswanto bermula dari keterpurukan saat harga gula merah anjlok. Ia yang sebelumnya juga memproduksi gula tumbuh, kemudian banting setir memproduksi olahan kolak godang sebagai alternatif. Dan dalam waktu singkat, usahanya berkembang begitu pesat. Untuk jenis singkongnya sendiri itu ada pilihan khusus nggak, Pak? Ada. Yang paling rumit itu singkongnya. Singkongku nggak harus telo ketan terus harus jadi, nggak harus kualitas dari pertumbuhannya normal, terus daunnya harus normal, nggak harus telo ketan terus jadi, nggak harus telo ketan terus. Kadang-kadang kan orang kota kan, Pak, telo ketan tuh nggak harus semua telo ketan jadi, nggak harus dari tanamannya harus benar-benar normal, terus daunnya juga rimbun. Kalau daunnya udah katakanlah rontok itu nggak bisa, walaupun telo ketan nggak bisa. Kemana saja, Pak, biasanya produk kolak singkong godang ini dipasarkan? Kalau sementara misalnya kolak godang tuh sampai kemana-mana ya, Pak, sampai luar kota. Kadang-kadang Bali juga permintaan, tapi nggak bisa nyampe ke sana karena yang katakanlah bakul juga nggak bisa ngirim ke sana. Kalau misalnya Kudus, Jepara, Demak, sampai Pati, Semarang banyak permintaan dari situ. Itu proses pengirimannya itu bagaimana, Pak? Kadang misalnya Jakarta lewat paket lewat bis. Kalau yang misalnya dari Semarang kadang-kadang kan ada yang COD di mana gitu kan, ketemuan di Tanggul Angin atau di mana gitu, biar nggak terlalu jauh dari sini. Biasanya ada perlakuan khusus atau tidak, Pak, untuk produk biar awet gitu? Ada, terutama kalau kirim Jakarta atau luar kota itu harus benar-benar dingin. Kadang-kadang sampai saya kasih kipas 3 di sini. Tapi saat-saat ini kan kalau aku bikinnya cuma 100, mungkin 100 kurang kan habis di lokal. Selama berusaha ini tantangan apa saja yang telah dihadapi, Pak? Tantangan kadang harga tebu. Harga tebu tadinya kan aku jual harga 15.000, harga tebu per kintal atau per 100 kilo itu kan cuma 65.000, 70.000. Sekarang sampai 110.000, harga tetap 15.000 kan. Jadi berhasilnya ya lumayan, ya, misalnya lumayan sekarang, cuma ya daripada nggak ada kemasukan juga, terus nanti konsumen juga gimana kalau aku pay juga ya. Istilahnya ada banyak sedikit ya tetap disyukuri, namanya rezeki. Untuk jenis kolaknya sendiri, Pak, apakah ada varian-varian lainnya? Ada. Kalau misal luar kota itu harus dibikin kering. Di sini juga ada permintaan yang kering, Pak, aku minta yang kering, gitu kan.
Tapi kalau minta yang kering harus beli dulu, bayar dulu istilahnya. Kalau kering itu agak alot. Tapi orang suka kan nggak bisa dipaksakan juga. Kalau dia mintanya kering ya saya bikin kering. Kadang juga bikin kolak pisang besar juga ada. Kadang ada yang minat. Tapi harganya terlalu tinggi. Tapi selama ini yang paling diminati pelanggan itu yang jenis mana, Pak? Lunak, yang lunak. Rasanya sudah sangat banyak yang kita eksplor hari ini, mulai dari sejarah gula tumbuh, proses pembuatan, hingga melihat olahan makanan dari gula tumbuh yang ada di Desa Kandang Mas ini. Tentu hari ini kita dapat banyak pengetahuan baru ya sahabat. Semoga liputan kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Yuk bagi sahabat-sahabat yang belum kasih jempol ke atasnya dulu agar kami tambah semangat membuat liputan menarik lainnya. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Wah sahabat Beta, ternyata seru banget ya perjalanan kita di Desa Kandang Mas ini. Ternyata membuat gula tumbuh dan kolak singkong godang tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik manisnya terdapat proses dan juga keahlian yang dibutuhkan.